supaya layanannya lebih dibagusin lah istilahnya gitu, lebih bagusin. Percepatannya juga, bomnya kalau bisa ditambah khususnya untuk jam-jam sibuk. Kayak turunin tarifnya sama tingkatin kecepatan waktu MRT-nya. Bentar. Ja, kok gue hampir aja telat gara-gara tap in tap out-nya lelet banget. Emang lu naik apaan? MRT. Tahu nggak sih? Taksi publik itu merupakan salah satu layanan publik yang penting banget tuh kota-kota besar kayak Jakarta. MRT Jakarta sendiri udah hadir sejak tahun 2019, yang bahkan di tahun 2024 pengguna itu mencapai lebih dari 40,8 juta pengguna atau di hari itu sekitar 111 ribuan pengguna. Nah, alasan kita ingin meneliti MRT Jakarta adalah karena kita ingin melihat nih dari tingginya pengguna tersebut, apakah penggunanya benar puas nih sama layanan MRT Jakarta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan teori sasis performance yang dikembangkan oleh Cronin dan Taylor pada tahun 1992. Teori ini mengukur kualitas layanan berdasarkan pengalaman nyata yang dirasakan oleh para penggunanya melalui 5 dimensi, yaitu tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan adalah kuantitatif dengan jenis pengumpulan data survei kuesioner. Di sini kami juga melakukan wawancara untuk mendukung hasil penelitian kami. Kami juga mengukur skala 1 sampai 4, di mana skala 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 baik, dan skala 4 sangat baik. Hasil survei, kami mendapatkan 100 responden. Pada dimensi pertama, yaitu tangibles, yang menilai kondisi fisik fasilitas layanan. Pada indikator pertama, sebanyak 78 orang memberikan skor 4, 21 orang memberikan skor 3, dan hanya 1 orang memberikan skor 2, yang mencerminkan bahwa pengguna MRT sudah merasa kebersihan fasilitasnya dijaga dengan baik. Indikator kedua, sebanyak 73 orang memberikan skor 4, 26 orang memberikan skor 3, dan hanya 1 orang memberikan skor 2, yang menandakan bahwa sebagian besar pengguna ini merasa bahwa interior MRT sudah nyaman dan mendukung perjalanan mereka. Masih dalam dimensi tangible, di mana indikator ketiga sekitar 57 orang memberikan skor 4, 34 memberikan skor 3, namun terdapat 9 orang yang memberikan skor 2. Di sini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dinilai cukup jelas meski masih ada ruang untuk perbaikan. Selanjutnya kita masuk ke reliability. Indikator keempat ini terdapat 57 orang memberikan skor 4, 41 orang memberikan skor 3, dan hanya 2 orang yang memberikan skor 2. Di sini menunjukkan bahwa MRT Jakarta dinilai cukup konsisten dalam menjalankan operasionalnya sesuai jadwal. Untuk indikator kelima itu terdapat 47 orang yang memberikan skor 4 dan 37 orang memberikan skor 3, skor 2 sebanyak 16 orang. Nah, di sini mengindikasikan bahwa sistem gate ini masih menjadi titik lemah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Indikator ke-6, 52 orang memberi skor 4, 46 orang memberi skor 3, dan hanya 2 orang yang memberi skor 2. Ini menunjukkan pengguna merasa informasi yang diberikan MRT Jakarta cukup akurat dan dapat diandalkan. Ke dimensi responsiveness, indikator ke-7 hasilnya sangat positif, di mana 66 orang memberi skor 4 dan 34 orang memberi skor 3. Ini membuktikan bahwa petugas MRT Jakarta sangat sigap dalam melayani penumpang. Beralih ke dimensi assurance, indikator ke-8, sebanyak 63 orang memberi skor 4, 34 orang memberi skor 3, dan hanya 3 orang memberi skor 2. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merasa aman dari ancaman tindakan kriminalitas selama berada di lingkungan MRT Jakarta. Masih dalam dimensi assurance, di mana pada indikator ke-9 itu sebanyak 68 orang memberikan skor 4, lalu 31 orang memberikan skor 3, dan hanya 1 orang yang memberikan skor 1, di mana hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengguna itu merasa aman dan terlindungi selama berada di dalam rangkaian MRT Jakarta. Ke-10 itu berada dalam dimensi empathy, di mana sebanyak 65 orang memberikan skor 4, lalu juga 32 orang memberikan skor 3, dan 3 orang memberikan skor 2, dan tidak ada responden yang memberikan skor 1 atau skor terendah, di mana hal ini itu menunjukkan bahwa pengguna MRT itu menilai MRT telah cukup dalam memperhatikan kelompok rentan meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Kan dari hasil seluruh penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan penggunaan layanan MRT Jakarta itu secara keseluruhan sudah berada pada kategori baik, di mana dengan rata-rata skor di atas 3,3 dari skala 4 pada seluruh indikator. Dengan indikator dengan performa terbaik itu adalah indikator pada kebersihan dengan skor 3,77, diikuti dengan indikator kenyamanan interior dengan skor 3,72, dan indikator terendah itu berada pada indikator responsivitas gate type in dan type out dengan skor sebesar 3,31. Selain itu, kami juga memberikan pertanyaan terbuka yang tidak wajib dijawab untuk para responden. Terdapat beberapa bahasan-bahasan yang masuk, sama pada soal responsivitas gate type in dan juga type out. Itu adalah keluhan yang paling banyak
disuarakan oleh para responden. Kedua itu adalah perluasan rute jaringan gitu, dimana banyak responden yang berharap MRT Jakarta segera menjangkau lebih banyak wilayah di Jabodetabek seperti ke Depok, Tangerang, ataupun ke Bogor. Ketiga adalah masukan soal inklusivitas dan fasilitas pendukung, dimana mulai dari eskalator, lift, lalu juga bangku prioritas, ada water station, hingga ketersediaan petugas yang lebih banyak dan ramah untuk membantu penumpang baru. Dari hasil penelitian kami, maka kami merekomendasikan 4 saran utama, yaitu Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden, MRT Jakarta, Tim dosen pelayanan publik, dan juga seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya penelitian ini. Terima kasih.